sebab tidur tidak dikategorikan tafrid. Tidur yang gimana? Innama qabla dukhulil waqti. Jika orang tersebut tidur sebelum masuk waktunya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sholatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tunih bi rahmatika amma siwak. Di video kali ini kami akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, kitab yang membahas tentang ilmu fikih madhab Imam Syafi'i. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Fasalun ai hada utawi iki iku ana fasal suwiji fi bayani makang tetep ing dalem jelasno perkara lama-lamata kang ora ana dosa iku maujud minasyar'i saking syarak ala takhiri sholati ing atase ngakhirno nglakoni salat an waktiha saking utawa ngetokno wektune salat bisa babiha sebab ma. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perkara yang sebab perkara ini menurut syarak tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa dalam hal apa? Mengakhirkan salat sampai keluar waktunya. A'daru sholati utawi pira-pira udhure salat iku isnani iku ana loro. Anaumu suwiji iku turu, wanisyan lan suwiji iku lali. Udur-udur salat itu ada dua. Yang pertama adalah an-naumu tidur. Terus yang kedua adalah nisyan lupa. Sebelum kita membahas tentang udur, hendaknya kita harus tahu konsep salat. Salat itu hukumnya wajib dilakukan bagi setiap orang yang mukallaf. Bagi orang yang meninggalkan salat, entah itu disengaja maupun tidak, hukumnya wajib untuk mengqadainya. Hukumnya wajib untuk menggantinya. Setiap sholat itu mempunyai waktu masing-masing. Duhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya ada waktunya, subuh ada waktunya. Hukumnya wajib melakukan sholat di waktu sholat tersebut. Semisal kita wajib melakukan sholat duhur di waktu sholat duhur, kita tidak diperbolehkan melakukan sholat duhur di waktu sholat asar, kecuali ada udur. Nah, sekarang kita membahas tentang udur. Udur sholat itu ada dua. Udur di sini menurut keterangan di kitab Kasyifatus Saja adalah al asya allati tarfa'u dunuba sholati bitakhiriha an waktiha, yaitu perbuatan yang mana tarfa'u dunuba sholah. Tidak ada dosa sholat yang kategori apa? Mengerjakannya di luar waktunya. Lah udur-udur sholat ini ada dua. Yang pertama adalah an-naumu, tidur. Tidur yang gimana? Apakah semua tidur tersebut termasuk a'darus sholat? Tidak. Tidur di sini idalam yata'addabihi. Ketika tidur tersebut tidak sembrono atau tidak ngawur, istilahnya seperti itu. Ada keterangan di kitab Kasyifatus Saja, suma'lam annahu idan nama qabla dukhulil waqti fafatathu as-sholatu fala isma alaih. Jika seseorang tidur sebelum masuk waktunya sholat, gara-gara tidurnya tadi dia tidak melakukan sholat, orang tersebut tidak mendapatkan dosa. Karena ada hadis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laisa fin naumi tafritun, innama at-tafritu ala man lam yusolli as-sholata hatta yadkhula waktul ukhra. Orang yang tidur tidak dikategorikan tafrid. Yang dinamakan tafrid ialah orang yang tidak sholat pada waktu yang telah ditentukan. Semisal dia melakukan sholat duhur di waktu sholat asar tanpa adanya sebab apapun, ini namanya tafrid. Hukumnya haram atau istilahnya dosa. Menurut Imam As-Sufini, qala As-Sufini fi li sababiyah ay laisa bisababin naumi tafritun. Fi yang ada di dalam hadis laisa fin naumi tafritun, fi-nya berfaedah sababiyah. Artinya laisa bisababin naum
tafridun. Sebab naum, sebab tidur tidak dikategorikan tafrid. Tidur yang gimana? Innama qabla dukhulil waqti. Jika orang tersebut tidur sebelum masuk waktunya sholat. Amma innama ba'da dukhulihi, adapun ketika dia tidur setelah masuk waktunya sholat, fa in alima annahu yastahriqu al-waqta haruma alaihi an-naum. Jika orang tersebut tahu bahwasanya tidur setelah masuk waktunya sholat, di situ menyebabkan dia tidak bisa sholat, kebablasan kalau bahasa Jawanya, maka tidurnya tadi haram. Fa in ghalaba ala doni al-istaiqadha qabla khurujil waqti fa kharaja wa lam yusalli fala isma alaih wa in kharaja al-waqtu lakinnahu yukrahu lahu dzalika ila in ghalabahu an-naumu bihaitsu la yastati'u dafuhu. Ketika orang tersebut mempunyai keyakinan bahwasanya dia bisa bangun sebelum keluar waktunya sholat, ternyata waktunya sholat sudah habis dan dia belum melakukan sholat, maka dia tidak berdosa meskipun waktu sholatnya tadi sudah lewat. Akan tetapi tidur yang dilakukannya hukumnya makruh, kecuali orang tersebut merasakan ngantuk yang tidak bisa dicegah, yang tidak bisa ditahan. Wa in lam yaghlib ala doni al istaiqadha asima. Ketika tidur di waktu sholat sudah masuk dan dia tidak mempunyai keyakinan untuk bisa bangun, tidurnya tadi hukumnya haram. Wa yajibu iqadu man nama ba'dal wujub. Wajib membangunkan orang yang tidurnya tadi setelah masuk waktunya sholat. Wa yusanu iqadu man nama qoblal waqti. Hukumnya sunnah membangunkan orang yang tidur sebelum waktunya. Ilam yaksha dororon, ketika orang tersebut tidak khawatir akan adanya doror. Agar apa? Lianala sholat fil waktu, supaya orang yang dibangunkan tadi bisa sholat pada waktunya. Yang kedua adalah nisyan, lupa. Lupa di sini idalam yansha antaksirin, lupa yang tidak muncul dari kecerobohan. Di sini dicontohkan kalau bisa tronji, yaitu bermain catur. Semisal kamu bermain catur terus sampai lupa waktu sehingga tidak bisa mengerjakan sholat pada waktunya, hukum lalainya ini, hukum lupanya ini dosa. Atau bermain game sampai lupa waktu tidak melakukan sholat, lupanya ini hukumnya dosa atau haram. Semoga bermanfaat. Wa'alafu minkum ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.